2 pintu. Ini adalah kulkas Samsung ya. Kulkas Samsung serinya adalah seri RT22 sekian. Entah kenapa ini dinamakan RT, saya juga tidak tahu, singkatan dari apa saya juga tidak tahu. Tapi di sini memang serinya adalah RT22. Oke, langsung saja kita review terkait dengan kulkas ini. Jadi kenapa sih alasan kami ataupun alasan saya itu memilih kulkas Samsung ini? Jadi sebelum saya beli kemarin, saya melihat di beberapa referensi itu perbandingan antara beberapa kulkas dari beberapa merek yang ada. Saya memilih merek Samsung karena di sini merek Samsung itu mempunyai keunggulan tersendiri. Nah, salah satu utamanya yang saya pilih adalah karena di sini ada digital inverter. Nah, apa sih digital inverter itu? Nah, digital inverter ini adalah salah satu intinya adalah kompresor itu nanti akan bekerja sesuai dengan suhu yang sudah ada. Jadi tidak terlalu lelah nanti kompresornya itu. Jadi secara otomatis ketika suhu sudah mencapai target yang diharapkan, maka kompresor akan pelan gitu loh, akan pelan dan pelan seperti itu. Dan di sisi lain dari segi tampilan di sini cukup elegan. Artinya dibandingkan dengan kulkas-kulkas yang lain, ini lebih elegan. Di sisi lain juga karena ini juga bentuknya agak mungkin tidak terlalu besar, minimalis. Ini tepat sekali bagi Anda ataupun kalian yang mempunyai ruangan rumah bermodel rumah minimalis. Ini sangat mendukung sekali. Meskipun ini 2 pintu, tetapi tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, begitu ya. Oke, langsung saja. Untuk yang pintu atas ini ada kegunaannya untuk freezer. Artinya di sini adalah untuk proses pendinginan ataupun proses pembuatan misalkan bahan-bahan yang dingin. Nah, ini coba kita buka. Oke, jadi ada keunggulan tersendiri dari kulkas Samsung seri RT22 ini ya. Nah, salah satunya adalah keunggulannya di sini adalah ketika posisi listrik mati, maka suhu ataupun daya tahan dingin ini bisa tetap terjaga selama 12 jam. Nah, inilah salah satunya adalah ini. Nah, inilah yang menjadi kulkas ini tetap bisa bertahan meskipun keadaan listrik padam ataupun mati, begitu ya. Oke. Ini adalah spek dari kulkas Samsung ini ya. Untuk kapasitas dari kulkas ini adalah di sini tertera 234 liter gitu ya. Saya kira ini juga cukup lah ya untuk kebutuhan gitu. Ini speknya seperti ini, serinya adalah ini. Serinya ini ya, RT22FA RBDSA gitu ya. Ini adalah dari speknya dan sebagainya. Kemudian yang menjadi pilihan itu salah satunya tadi yang saya katakan adalah sudah berdigital inverter. Jadi di sisi lain ini sudah dari segi pemakaian listrik pun juga lumayan ringan. Artinya berbeda dengan kulkas yang belum berdigital inverter. Kalau dalam hitungan watt ini 90 watt gitu ya, 90 watt. Dan untuk kapasitas untuk bunyi ataupun kompresornya dari kulkas ini adalah ini tidak terlalu bising, jadi cukup silem lah ya, bahasanya cukup diam gitu dan nyaman. Saya kira kulkas ini sangat nyaman gitu. Saya kira itu yang menjadi rekomendasi dari saya. Nanti dari teman-teman silahkan ataupun kalian yang ingin membeli kulkas barangkali masih bingung, bisalah memilih kulkas Samsung seri RT22 ini. Yang jelas di sini ada keunggulan tersendiri dan tentu juga ada kekurangan tersendiri. Begitu, terima kasih atas kesempatannya. Semoga ini bisa bermanfaat
dan tentunya bisa menjadi referensi bagi teman-teman semuanya ataupun kalian yang pengen membeli kulkas. Begitu, terima kasih banyak. Kita tutup ya. Sekarang kita tutup kulkasnya. Oke. Nah, satu lagi. Jadi kulkas ini dia memberikan garansi. Di sini garansi 10 tahun. Kompresor ya. Kemarin saya tanya di toko itu katanya 10 tahun itu adalah garansi kompresor. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sekalian ataupun kalian yang mungkin masih bingung pengen beli kulkas. Bagi saya rekomendasi Samsung tipe ini sangat, saya kira cukup bagus lah ya, tampilan dan lain sebagainya juga elegan gitu ya. Begitu, terima kasih teman-teman ataupun rekan-rekan semuanya atas tonton ataupun kali ini kita akan membuka ya isi dari kulkas dalamnya seperti apa. Jadi seperti ini ya. Oke, nah ini salah satu keunggulan dari Samsung tipe RT22 dan seterusnya itulah. Nah, ini bisa untuk pembuatan es cooling ya, artinya ini pembuatan es batu dan lain sebagainya. Kemudian ini bisa untuk ditempatkan ataupun bisa ditaruh barang-barang yang sekiranya untuk bisa dibekukan begitu ya. Ini juga bisa diatur. Ini bisa diatur antaranya suhu ataupun kedinginan itu bisa diatur di sini. Saya menggunakan yang lebih hampir mendekati optimal lah, artinya dari segi dinginnya itu tidak terlalu dingin sekali, tetapi pastinya nanti ini bisa digunakan untuk pembekuan gitulah. Artinya kalau dikatakan dingin, ini tetap dingin sekali gitu ya. Bahkan kemarin kita coba, kita isi, ternyata ini juga sudah, nah inilah satunya seperti ini. Ini sudah bisa bekerja, kemudian bisa dibekukan begitu ya. Ini untuk tempat ini memang agak sedikit kecil ya, tetapi di sini karena sesuai dengan postur dari kulkas ini, yaitu sangat minimalis, kemudian juga sangat elegan gitu ya. Ini memang untuk tempat kapasitasnya tidak terlalu besar, tetapi nggak usah khawatir karena kulkas ini adalah kulkas 2 pintu. Jadi saya kira untuk kebutuhan Anda, kebutuhan kalian semua nanti tetap bisa di backup melalui kulkas ini. Itu untuk yang pintu atas seperti biasa, ini juga ada tempat untuk macam-macam lah. Ini bisa dimasukkan ke situ. Oke, itu yang untuk pintu atasnya. Kemudian yang selanjutnya kita beralih ke pintu yang bawah. Kita freezer yang bawah. Nah, ini dia pintu yang bawah. Jadi memang kapasitas ini tidak sebesar kulkas-kulkas yang lain gitu ya. Jadi di sini ada keunggulan, ada kekurangan tentunya. Tetapi di sini meskipun dengan ruangan segini, untuk mencukupi kebutuhan ataupun untuk menaruh makanan itu saya kira sudah cukup. Artinya dari buah kemudian dan sebagainya itu cukup. Ini juga bisa digunakan seperti halnya kulkas-kulkas yang lain begitu. Dan di sini juga ada pengaturan suhu. Jadi di bawah sini Anda bisa mengatur. Nah, ini ada temperatur. Artinya bisa diatur dengan sesuai batas suhu yang kita harapkan gitu loh. Artinya ada 1, 2, 3. Nah, ini bisa diputar. Saya menggunakan 4, itu yang standar lah bahasanya ya. Saya menggunakan di sini tak taruh di 4. Itu artinya standar untuk penggunaan. Kemudian di sisi lain di sini juga ada deodorizing filter. Artinya di sini juga ada memfilter bau dari isi kulkas tersebut. Jadi Anda nggak usah khawatir, kalian semua tidak usah khawatir. Jadi, nah di sini sudah ada ini deodorizing filter. Artinya ini untuk menyaring bau dari makanan dan lain sebagainya, itu bisa ke filter di situ. Saya kira begitu. Kemudian untuk tempat buahnya juga lumayan cukup luas. Ini kapasitasnya juga lumayan banyak ya. Artinya untuk kebutuhan dan lain sebagainya saya kira cukup untuk kulkas ini.
kemudian bisa ditaruh untuk sayur, kemudian ada minuman, dan untuk fresh roomnya. Jadi di sini juga ada fresh roomnya. Jadi kalau kalian punya apa ya, daging misalkan, itu bisa ditaruh di sini. Ini bisa dibuka begitu ya. Nah itu, jadi bisa dibuka. Oke. Kemudian perbedaan yang di atas itu, kalau yang atas, pintu yang atas itu memang tidak ada lampunya ya. Jadi yang ada lampunya hanya bawah ini, seperti ini. Nah ini lampu hanya ada di pintu yang bawah seperti itu. Begitu. Untuk kapasitas ini juga sama, ini juga lumayan cukup banyak, bisa digunakan untuk minuman dan lain sebagainya, ini telur dan lain sebagainya. Kemudian yang bawah juga bisa menyesuaikan untuk isinya. Begitu. Itu salah satu ataupun beberapa review dari kulkas RT22 sekian. Kemudian sebenarnya kapasitas di sini, kalau dalam tulisan di sini bahwa kapasitas dari kulkas. Oke, jadi ada keunggulan tersendiri dari kulkas Samsung seri RT22 ini ya. Nah, salah satunya adalah keunggulannya di sini adalah ketika posisi listrik mati, maka suhu ataupun daya tahan dingin ini bisa tetap terjaga selama 12 jam. Nah, inilah salah satunya adalah ini. Nah, inilah yang menjadi kulkas ini tetap bisa bertahan meskipun keadaan listrik padam ataupun mati, begitu ya. Oke. Saya kira begitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton review dari kulkas Samsung seri RT22 yang seterusnya. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya bisa menjadikan referensi bagi kalian yang pengen mempunyai kulkas. Jangan lupa untuk bisa di like, subscribe, dan komen di bawah ini. Masih di Muh Heri Channel. Terima kasih.